Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kebetulan karena emang tugas ya, dapat tugas mengenai Cisco Packet Tracer. Di sini materinya adalah tentang connect router TOLAN. Ini adalah ujian CCNA-nya Cisco yang 6433 ya. Nah, ini kita diarahkan dengan beberapa objektif. Ini ada 3 part. Yang di part pertamanya adalah tentang menghubungkan menampilkan informasi router, lalu yang kedua itu konfigurasi routernya, lalu yang ketiga itu adalah verifikasi konfigurasi datanya. Lalu di sini ada addressing table, yaitu untuk membantu kita nih. Ini ada daftar bantuannya lah gitu, ada IP address, subnet, dan gateway yang dibutuhin. Lalu background alasannya itu adalah pada aktivitas ini kita diharuskan untuk menggunakan beberapa perintah yang digunakan untuk menampilkan ya seperti show dan juga beberapa perintah lainnya ya. Nah, kita bakal menggunakan addressing table digunakan untuk bantuan untuk konfigurasinya gitu. Lalu selanjutnya kita terakhir itu untuk selanjutnya adalah memverifikasi data yang kita konfigurasi tadi. Nah, gitulah ceritanya. Nah, lalu pertama di part pertama ini kita harus membuka router R1 dulu. Kita lihat konfigurasi yang digunakan di sini seperti apa. Oke, langsung saja di sini setelah kita buka CLI-nya. Oh ya, ini tadi kan baru buka. Lalu tadi kan di physical. Kita ingat nih ya, ini kan kita pakai yang HW 1GE-SFF. Nah, ini tipe routernya yang digunakan. Nah, kita selanjutnya adalah ke menu CLI. Lalu kita enter sekali. Nah, di sini kita masukin password konsolnya. Password konsolnya itu adalah Cisco ya. Tahu dari mana passwordnya? Ini ada di bagian note, ini ada catatan ini. Jadi kalau misalkan kalian bingung passwordnya apa, tinggal lihat aja di note-nya. Oke, selanjutnya kita enable. Nah, enable ini fungsinya untuk membuka akses ke root gitu. Jadi akses lebih dalam dari routernya itu. Kita masukin passwordnya itu kelas. Lalu selanjutnya di sini pertanyaan pertama itu adalah which command display the static. Jadi maksudnya itu apa? Perintah mana yang digunakan untuk menampilkan statistik seluruh konfigurasi yang digunakan pada router ini. Perintahnya itu kita menggunakan show interface aja gini. Perintahnya ini untuk menampilkan semuanya. Ini dia. Nah, ini karena bakal banyak banget nih, coba kita pencet spasi itu banyak banget kan. Nah, ini untuk cepat mahirnya kita tinggal mencet tab aja. Nah, kalau kita udah mencet tab ini bakal udah kelar lagi. Udah ketutup. Jadi input programnya udah bisa kita lakukan lagi. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua yaitu perintah mana yang digunakan untuk menampilkan semua informasi namun hanya atau khusus untuk serial aja nih, serial 000. Jadi perintahnya itu kita menggunakan show interface, lalu S itu berarti serial atau bisa juga share, tergantung preferensi sendiri sih. Tapi biasanya serial itu bisa diartikan dengan S aja, S0/0/0. Oke, enter. Nah, ini dia serial 00 itu bisa diketahui. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Di sini berapa IP address yang digunakan pada serial 00? Nah, serial 000 ini IP address-nya ada di sini nih, yaitu 209.165.200.225/30. Nah, /30 ini berarti di akhirnya itu bukan 0 ya, tapi 252. Lalu berapa bandwidth yang digunakan? Bandwidth-nya itu di sini dia nih. BW 1544 berarti sekitar 1 MB 1,5 MB 1544 kilobit yang digunakan itu. Oke. Selanjutnya
kita pencet spasi biar selesai perintahnya. Lalu kita lihat interface yang digunakan pada gigabit Ethernet double 0 ya. Nah, di sini gigabit Ethernet ini pertanyaan pertamanya adalah berapa IP address yang digunakan. IP address-nya dia belum disetting ya, di sini masih belum ada, jadi belum tertera jawabannya itu. Lalu yang kedua, berapa MAC address-nya? MAC address itu berarti yang ini. MAC address-nya ini 000D ya. Ini pokoknya MAC address itu alamat fisik, jadi nggak mungkin berubah, dan juga ini udah ada sejak PC itu sejak perangkat itu digunakan gitu, itu MAC address. Lalu bandwidth-nya berapa? Bandwidth-nya itu sebesar 1 juta kilobit. 1 juta kilobit berarti itu apabila kita jadikan megabit, berarti itu sekitar 1000 megabit ya, kurang lebih gitu lah. Oke, kelipatan 1000 ya. Oke, selanjutnya kita ke step selanjutnya, yaitu step 2. Kita menampilkan ringkasan atau summary list dari interface yang ada di R1. Jadi kita nampilin list ringkasan yang ada di R1-nya. Untuk itu kita menggunakan perintah show IP interface brief. Oke, ini dia. Di sini dia bertanya perintah mana yang digunakan untuk menampilkan brief summary. Ini saya lupa artinya apa. Yang pasti itu ringkasan dari interface, status, dan IP address yang kita sisipkan ke mereka lagi ditugaskan. Nah, di sini interface-nya ada gigabit, serial, dan fast Ethernet. Lalu IP address-nya hanya serial aja yang udah ada IP-nya. Status masih normal. Lalu ini nggak tahu, ini mungkin karena ada anomali dalam sistemnya nih. Seharusnya nih kalau misalkan IP address itu masih unasync atau masih belum diisi, itu statusnya itu masih administratively, bukan up. Ini nggak tahu dari kampus sudah begini hasilnya, jadi saya tinggal melanjutkan aja. Lalu pada poin ke ini pada poin ke B yang kedua, masukkan perintah pada setiap router dan jawab pertanyaan berikut. Nah, berapa banyak serial interface yang ada di R1 dan R2? Nah, tadi kan sebelumnya udah saya suruh hafalkan router apa yang digunakan di R1. Nah, kita lihat lagi. Di sini routernya sama ya, yang digunakan di R2 juga. Berarti besar kemungkinan apabila serial interface yang digunakan pada kedua router ini sama. Jadi berapa serialnya itu jawabannya adalah 2. Jadi serial di R1 itu 2, serial di R2 itu ada 2. Jadi total ada 4 serial. Lalu berapa banyak Ethernet interface yang ada di R1 dan R2? Ethernet interface-nya bisa kita lihat ini ada 4 ya di R1, lalu di R2 ada 4 juga, berarti totalnya kalau bisa dibilang ada 8. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah semua Ethernet interface di R1 itu sama? Jika tidak, tolong jelaskan. Nah, di sini di R1 bisa kita lihat ada gigabit Ethernet, lalu selanjutnya ada fast Ethernet. Gigabit dan fast Ethernet ini berbeda ya. Jadi jawaban dari pertanyaan ketiga ini adalah tidak sama atau not same. Nah, alasannya itu karena ya gigabit dan fast Ethernet ini berbeda. Lalu selanjutnya pada step ketiga kita diarahkan untuk menampilkan routing table pada R1. Nah, untuk menampilkan routing table kita menggunakan perintah show IP route. Nah, inilah perintahnya yang digunakan. Lalu pertanyaan pertama adalah perintah apa yang digunakan untuk menampilkan konten yang ada di routing table. Nah, perintah yang kita gunakan tadi adalah show IP route. Lalu selanjutnya masukkan perintah pada R1
lalu jawab pertanyaan berikut. Nah, berapa banyak rute yang terhubung pada kode C? Nah, di sini kita bisa lihat kode C ini hanya terhubung pada satu rute aja ya, yaitu serial. Lalu di sini pertanyaan kedua yaitu bagaimana router menghandle paket yang yang tidak terdaftar pada routing table. Nah, secara logika atau secara nalar bisa dibilang kalau router itu apabila mengirim paket yang tidak terlist itu, dia bakal otomatis di drop. Jadi nggak mungkin bisa ngirim data atau paket yang tidak terdaftar lah gitu. Jadi kalau misalkan dalam suatu router itu ada paket yang tidak terdaftar, dia bakal di drop otomatis karena itu dibilang anomali atau tidak jelas datanya. Oke, selanjutnya pada part selanjutnya sekarang kita udah masuk ke part kedua ya. Berarti part 1 udah selesai. Nah, pada part kedua ini kita diarahkan untuk mengonfigurasi gigabit Ethernet-nya yang ada di R1 dan R2. Pertama kita lakukan dulu konfigurasi di gigabit R1-nya itu. Nah, di sini masukkan perintah berikut, lalu aktivasi gigabit Ethernet gigabit Ethernet 00. Nah, kita tinggal ikutin aja nih perintah yang ada di sampingnya ini sesuai dengan ini. Itu udah sesuai. Ini contoh pertama, yaitu kita masuk dulu ke konfigurasi terminalnya, lalu kita masuk lagi ke dalam gigabit Ethernet 00. Nah, apabila sudah masuk, ini akan berubah jadi config if ya, ada tambahannya di belakang. Lalu selanjutnya adalah kita masukin IP address-nya. IP address dari ini dia 192.168.10.1 lalu 255.255.255.0. Oke, kita cek lagi 192.168.10.1. Oke, sudah benar. Lalu untuk menyimpannya kita tinggal masukkan perintah no shutdown atau no sh untuk singkatnya. Oke, kita enter lagi. Selanjutnya itu kita masukkan deskripsi. Deskripsi ini fungsinya untuk memberikan komentar. Jadi biar kita tahu lah kalau misalkan konfigurasi yang kita lakuin ini fungsinya untuk menghubungkan local area network-nya itu menuju S1 ya. Lalu kita simpan, ini deskripsinya harus sama kalau untuk yang pertama ini untuk menambah poin. Oke. Lalu selanjutnya kita akhiri yaitu dengan menggunakan perintah end. Nah, setelah kita mengakhiri, kita lakukan ping ke 192.168.10.10. Oke, ini lagi loading. Nah, loading pengiriman paket pertama itu pasti hasilnya 80%. Kenapa? Karena kondisinya itu mereka saling mengirim. Jadi dari PC pertama dan PC kedua, dari PC pertama dan router itu saling mengirim data, dan akhirnya hasilnya itu bisa dibilang cuma 80% lah gitu kurang lebih. Lalu apabila kita ulangi pingnya ini, nah dia hasilnya itu bakal 100%. Seperti itulah. Lalu selanjutnya kita untuk step keduanya kita diarahkan untuk melakukan nggak hanya di R1, kita lakukan juga di R2. Oke, ini kita lanjutkan lagi. Tadi yang udah kita lakukan itu di gigabit 00 ya. Selanjutnya sekarang konfigurasi T. Ini mungkin saya nggak bakal ngomong di sini, kita biar cepat aja.
Apabila yang tadi gigabit Ethernet yang 01 itu udah di setting, S1 dan S2 ini udah berhasil ya, jadinya tuh udah hijau. Lalu selanjutnya kita lakukan di serialnya. Untuk serial seperti ini, kita masukkan perintah int, lalu share atau S saja bisa cukup, serial 0/0. Serialnya ini 000 ya, serial 000. Oke, lalu masukkan perintah berikut, IP address 209. Nah, ini biar cepat kita copy aja. Lalu kita berikan komentar, yaitu pakai dash. Lalu komentarnya ini LAN serial aja ya. Oke, LAN serial. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita exit 2 kali. Oke, udah. Nah, oke, ini udah berhasil nih. Kita tinggal yang S2-nya, R2-nya kita lanjutkan. Kita ke CLI, lalu berikan komentar, description. Oke, kita berikan deskripsi yang sama ya, seperti yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita exit. Lalu selanjutnya ini kita masukkan yang interface G0 G01-nya. IP address, aduh ada Shopee lagi. Oke, 1 copy aja biar cepet. Oke, maaf apabila ada suara mengganggu, ini ada lagi mainan kejar. Oke, selanjutnya kita shutdown untuk menyimpan. Selanjutnya kita berikan deskripsi. Untuk terhubung ke SD-nya. Oke, selanjutnya kita exit. Oops, hampir aja exit lagi. Selanjutnya nih, selama masih di config, ini kita input lagi interface yang serial 000-nya. Oke, lalu kita masukkan IP address-nya. Ini tinggal kita copy aja. Enter. Lalu selanjutnya kita simpan lagi, no shutdown. Lalu berikan deskripsi ya. Deskripsinya ini LAN serial gitu aja. Oke, enter.
enter, lalu kita exit 2 kali. Nah, setelah begini tuh udah bisa seharusnya tuh, udah hijau semua. Lalu selama masih di R2 ini kita ketikkan perintah copy running config. Sebentar, ini kita lihat dulu. Setelah udah kita, oh iya ini dia backup konfigurasi VRAM-nya. Nah, konfigurasi VRAM itu kita pakai perintah copy running config startup /config. Perintahnya seperti ini. Lalu ini kita copy untuk yang R1 ya, jadi biar sederhana. Lalu ini enter aja. Oke, sudah disimpan di VRAM. Nah, ini tinggal kita paste aja di sini. Lalu sama. Oke, selanjutnya kita setelah kita simpan di VRAM, kita masuk ke part ketiga ya nih, untuk verifikasi konfigurasinya yang udah kita lakuin. Step pertama, kita gunakan perintah verifikasi untuk mengecek interface yang kita gunakan. Pertama kita gunakan perintah show IP interface brief ya. Show IP interface brief. Nah, statusnya itu sekarang harusnya begini nih, up 3 aja nih. Nah, ini acukan aja, ini enggak ini ya. Seharusnya ini nih yang up. Oke, sudah. Lalu selanjutnya di R2 kita lihat juga show interface, show IP interface brief. Nah, seharusnya seperti ini. How many interface on R1 and R2 are configured IP address up and up step. Nah, itu harusnya 3 ya. Ada di Ethernet. Ini juga sama. Jadi totalnya ada 6. Lalu use show IP routes on both R1 dan R2. Oke, selanjutnya kita di R1 dulu. Kita gunakan perintah oh iya, ini kita sebelum itu kita bisa gunakan perintah show interface untuk ngecek udah terhubung apa enggak. Tapi sih udah sih ya, udah aman lah, berarti nggak usah dicek lagi. Selanjutnya kita gunakan perintah ini show IP route. Nah, sekarang bedanya kan tadi sebelumnya itu cuma CL aja nih satu, CL-nya itu cuma ada di serial. Nah, ini dia harusnya. Sekarang ada tambahan lagi nih di sini dan di sini. Nah, udah kan? Berapa banyak rute yang terhubung dengan C kode? Ada 3 sekarang. Lalu D-nya itu EIRGP-nya ada 1. Ini dia. Nah, jadi totalnya ini kalau EIRGP-nya ada 2 ya, di R1 dan R2. Lalu C kodenya ini ada 3. Total ada 6 ya di R1 dan R2. Oke, selanjutnya
pertanyaan selanjutnya ini test end-to-end connectivity across the network. Oke, ini kita tutup aja, berarti udah nggak kepake. Nah, di sini oh ya, ini kita lihat dulu pertanyaan selanjutnya nih sebelum ke step kedua. Di sini jika router mengetahui semua rute network yang ada, nah lalu berapa banyak topologi yang ada di sini? Nggak bisa kita lihat ini. Jadi router ke router ini bisa dihitung sebagai WAN ya. Jadi wide area network. Lalu PC ke router ini itu disebut dengan LAN. Jadi local area networknya ada 1, 2, 3, 4, lalu WAN 1, berarti total ada 5 topologi. Oke. Selanjutnya tes end-to-end from PC to other PC. Oke, sekarang udah bisa. Nah, kita connect itu. Coba kita buka command prompt. Kita lihat PC sebelahnya itu berapa. Ping 192.168. Ini kita pakai PC 1 ya. Oh ya, PC 1 berarti selanjutnya kita ping ke 11.10. Bisa atau enggak? Oh, bisa ya, tuh udah. Ini requestnya ada satu gagal karena emang baru kenalan gitu. Jadi paketnya saling mengirim, mereka saling berkenalan. Lalu selanjutnya nih jadi 100% lagi nih. Ini sebelumnya yang udah dijelasin kan. Jadi pertama itu pasti bakal 80% doang keberhasilannya. Lalu sisanya udah berhasil sepenuhnya gitu. Oke. Berarti udah bisa ya. Udah bisa ping. Oh iya, coba dari PC 1 ke PC 3 atau yang lainnya. Kita pakai command prompt aja biar sederhana. Kita ping 10.1.1.10. Pasti gagal pertama, lalu sisanya udah berhasil. Oke. Kita ping lagi biar berhasil sepenuhnya. Oke, sudah berhasil. Berarti udah bisa saling terhubung ya. Oke, dengan begini CCNA kali ini udah berhasil connect router to LAN. Ini kita udah sukses. Kalian bisa ikutin langkah-langkahnya. Apabila ada permasalahan, kalian bisa coba ulangi videonya ini lagi dan intip di beberapa menit yang sekiranya dibutuhkan. Wah, udah lama juga ya, 30 menit kita ngebahas ini. Kita coba cek result hasilnya seperti apa. Assignment-nya oke, berhasil semua, nggak ada kecacatan. Lalu show correct item. Oke, udah semua lah, udah cukup. Oke, dengan begini misi selesai. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.